laki-laki, seperti itu, bisa dikatakan seperti itu. Apakah perempuan lebih kritis dalam menganalisa menggunakan teknologi atau laki-laki enggak? Nah, itu silakan kalian analisis cermati berdasarkan kondisi sosial ekonomi ya, seperti itu. Oke, suara Pak bisa terdengar ya, kalau nggak jelas mohon di komplain ya, atau mohon dikonfirmasi. Oke, nah ini teknologi pertanian yang sedang berkembang. Kita lihat dari sisi agronominya sedikit, dan nanti kita akan lihat ke sisi ekonomi produksinya. Oke, dari sisi agronominya yang sedang berkembang, apa aja sih teknologi yang sedang digunakan sekarang atau yang sedang up to date sekarang? Nah, yang pertama adalah terkait dengan irigasi pintar, berarti ya. Nah, ini biasanya untuk memantau kelembaban tanah dan kondisi cuaca. Kita lihat dari sisi ekonomi produksi, berarti dari sisi penggunaan input, apa yang akan dikurangi berarti mengurangi pemrosesan air. Nah, biasanya kan irigasi pintar ini kan biasanya di tanaman-tanaman yang pengairannya atau air yang dibutuhkan nggak terlalu tergenang dibandingkan tanaman-tanaman yang padi misalnya. Artinya bahwa di sini ada upaya efisiensi berkaitan dengan penggunaan air dan mendapatkan jumlah air yang tepat, artinya menyesuaikan dengan kebutuhan tanaman. Nah, di sini kalau kita lihat dari sisi ekonomi produksi berkaitan dengan kurva fungsi produksinya, di sini ada upaya untuk mencari efisiensinya, sehingga input yang digunakan itu nggak sampai melebihi ataupun nggak terlalu kurang gitu. Kita lihat dari sisi teknologi yang digunakan. Seperti itu ya. Oke, yang berikutnya adalah ini drone ya. Mungkin ada yang kalian rekan-rekan udah sering melihat atau ada yang sedang mungkin hobi menggunakan drone juga. Nah, ini biasanya terkait dengan pemantauan ya, berkaitan dengan pemetaan lahan, pemantauan pertumbuhan tanaman, dan penyebaran pupuk dan pestisida. Nah, ini biasanya drone ini akan dilihat kan ya visualisasinya dari udara, apakah ada perbedaan nggak berdasarkan tampilan-tampilan tampilan visualnya, apakah ada perbedaan pertumbuhan, apakah mungkin di sisi barat atau di sisi timur atau utara mungkin ada perbedaan gitu, jangan sehingga ketika berkaitan dengan visualisasi ada perbedaan berarti ada hal yang kurang sesuai gitu, apakah pemberian pupuknya, pemberian airnya, atau mungkin teknis-teknis dalam pertanian yang belum diberikan sesuai gitu. Nah, ini bisa salah satu upayanya untuk meningkatkan berarti berkaitan dengan output, berkaitan dengan peningkatan output ya, atau berkaitan dengan tadi input yang nggak digunakan gitu. Bisa saja ada tanaman yang mungkin pertumbuhannya lambat karena ada penggunaan input yang belum diberikan ya. Nah, ini upaya untuk menggunakan tadi ya meningkatkan sisi outputnya dan sisi inputnya untuk di pemberian yang sesuai dengan yang harus diberikan seperti itu ya. Oke, yang berikutnya adalah IoT. Nah, IoT ini berarti pemantauan dari jarak jauh ya, artinya kita melihat kondisi. Jadi baik pengaturan semuanya dikendalikan dari HP ya, kayak di rumah berkaitan dengan listrik, berkaitan dengan AC dan lain-lain, udah banyak yang menggunakan IoT. Nah, ini udah banyak dikembangkan di pertanian juga. Nah, ini tadi ya memantau kondisi tanah, kelembaban, kesehatan tanaman dan lain-lain. Jadi sehingga ketika ada perubahan atau ada informasi dari IoT ini akan disampaikan sehingga si pengguna dalam hal ini petani tahu bahwa apa yang terjadi, apa yang berubah gitu. Nah, ini menghindari resiko berarti kemarin kita sudah belajar terkait dengan resiko sedikit berkaitan dengan resiko harga. Nah, ini berarti berkaitan dengan resiko produksi ya, berkaitan dengan resiko produksi. Dia ingin meminimalisir resiko. Berarti kita ingin mengetahui peluang kejadiannya. Jangan sampai menjadi suatu hal yang berupa ketidakpastian kan. Kemarinnya kalau kita bisa meminimalisir resiko, maka tulisan petani pun tahu bahwa ini akan ada perubahan yang bisa bisa diminimalisir terkait dengan apa yang akan terjadi ke depannya. Seperti itu ya rekan-rekan semuanya. Ini dari sisi agronomi sedikit ya, nanti Pak akan gambaran ya. Oke. Nah, yang berikutnya adalah, nah ini robotika ya, terkait dengan apa, dan otomatisasi. Nah, ini kalau robotika ini kemarin ada Pak ikut seminar juga dari rekan-rekan kalian, terkait dengan penggunaan mesin panen misalnya, dari merek apa tuh kemarin Pak sempat ikut seminarnya mesin panen. Nah, itu ada fakta bahwa ternyata mesin panen itu banyak yang nggak ada yang juga yang nggak menggunakan ya, ternyata karena jumlahnya sedikit ya. Nah, fakta di Indonesia ini memang kondisi penggunaan robotika ataupun teknologi di pertanian itu memang masih kalah dibandingkan negara-negara pertanian yang maju, misal Australia, Amerika, ataupun di Eropa. Karena tadi ya memang karena sisi keterbatasan jumlah, juga dari sisi bagaimana melaksanakan pengetahuan dalam melaksanakannya itu. Kalau dari sisi jumlah tadi ya, karena sedikit jadi harus mengantri, pada akhirnya bahwa karena pada akhirnya mau nggak mau petani menggunakan labor lagi, menggunakan tenaga kerja dalam usaha panennya. Itu ya, jadi dari sisi jumlahnya. Jadi sekarang kita kembali lagi bahwa bagaimana pemerintah memberikan akses atau memberikan kemudahan dalam menyediakan atau bantuan gitu. Karena biasanya itu kan agak lumayan mahal ya. Sekarang lagi bahwa dihadapkan juga bahwa pertanian kita itu lahannya kecil. Rata-rata nanti kita akan bahas di akhir sesi berkaitan dengan petani gurem. Nah, lahannya kecil,
dengan menggunakan robotika itu efisien nggak? Jangan sampai ketika petani lahan kecil menggunakan robot atau menggunakan mesin panen, ongkos untuk menyewanya lebih mahal dibandingkan hasil yang diperoleh. Nah, itu kembali lagi ya kondisi aktual kita di lapangan seperti itu. Gitu ya. Oke, nah berikutnya adalah teknologi pertanian yang berkaitan dengan bioteknologi. Ini kalian udah sering lihat ya, berkaitan dengan benih ya, benih hibrida, benih padi IR, benih ciherang, dan lain-lain. Jadi udah segering, terus ada benih yang tahan kering, udah banyak ya, ataupun benih yang kalau di peternakan misalnya ayam broiler yang cepat dipanen 3 bulan aja udah bisa, 40 hari aja udah besar, dan lain-lain. Ini berkaitan seperti itu ya. Tapi ada efek sampingnya pasti ya kan ya, berkaitan dengan penggunaan bioteknologi ini pasti ada dampak, ada residu pasti yang digunakan ya terkait dengan bioteknologi ini pasti, ya. Oke, nah ini dampak positifnya ya berkaitan dengan teknologi terhadap pertanian. Pasti ada dampak positifnya ya. Nah, yang pertama adalah kita lihat dari kemarin kita berbahas mengenai fungsi produksi kan ya. Y merupakan fungsi dari X. Berarti kita lihat bahwa fungsi dari penggunaan teknologinya berarti kan ya. Benih tadi bioteknologinya, airnya bisa diatur seefisien mungkin, terus apalagi tadi lahan bisa dipantau menggunakan drone sehingga melihat ada perbedaan hasil pertumbuhan yang bisa diganti atau bisa diperbaiki. Nah, berarti X-nya diperbaiki. Ketika X-nya diperbaiki, kita kembali ke fungsi produksi, maka akan berdampak kepada Y-nya, output-nya. Seperti itu ya. Kemarin kita sudah belajar mengenai efisiensi teknis, kan ya. Efisiensi teknis itu berkaitan dengan tadi, penggunaan input yang seminimal mungkin untuk menghasilkan output yang sebesar mungkin. Nah, berkaitan dengan tadi penggunaan air yang seminimal mungkin berarti di sini ada upaya kan ya. Ada upaya untuk menaikkan output sebesar mungkin. Jadi ke Y ke fungsi produksinya. Berarti ketika X-nya naik, kita anggap bahwa yang lainnya juga naik, artinya perubahannya secara proporsional ya. Kita anggaplah economy of scale. Maka Y-nya juga akan berdampak seperti itu ya. Sehingga ketika ada penggunaan teknologi, maka pasti akan hasilnya panen. Ketika kondisi di lingkungannya dalam kondisi yang optimal semuanya, artinya proporsionalnya berubah dalam kondisi yang stabil. Seperti itu. Oke, terus yang tadi berikutnya adalah tadi pengurangan biaya operasional tadi dengan adanya otomatisasi tadi ya, karena bisa dikontrol jumlah airnya kira-kira tanaman dengan ini dihitung berapa kebutuhan dalam fase pertumbuhan segini kira-kira air yang dibutuhkan berapa mili atau berapa liter. Itu kan bisa diatur kan ya, berarti ada upaya efisiensi dibandingkan ketika kita memberikan air secara manual gitu. Artinya ada air yang terbuang kan ya, ada biaya yang dikeluarkan. Sehingga pengurangan biaya secara operasional. Seperti itu kan ya. Berikutnya adalah teknologi hasil panen. Nah, ini kalau kita lihat di manual biasanya adalah menggunakan hasil panen itu kalau kita bandingkan kemarin yang di hasil penelitian senior kalian, ketika menggunakan hasil mesin panen itu dia bisa dalam 3 jam aja dia bisa menyelesaikan sekitar 100 bata kemarin ini dari temuan penelitian sebelumnya Pak sempat ikut kemarin. Tapi kalau menggunakan tenaga kerja manual atau menggunakan manusia dalam hal ini itu bisa diselesaikan dalam waktu 1 sampai 2 hari. Artinya ada perbedaan efisiensi yang sangat besar kan ya dari sisi biayanya, dari sisi anggarannya. Nah, tapi ongkos penyewaannya sama gitu. Belum lagi bahwa kalau menggunakan tenaga kerja manusia itu ada opportunity cost-nya. Misalnya selain upah yang diberikan dalam bentuk natura, misalnya gabah, ada biaya makan yang harus ditanggung, ada biaya BBM yang harus diberikan. Nah itu makanya ketika menggunakan tenaga mesin itu ada opportunity cost yang bisa dihilangkan atau bisa kita hematkan tadi ya. Kayak tadi kalau biasanya kalau di tenaga kerja manusia itu ketika nanam dan panen itu biasanya orang yang sama kan ya. Nah, itu biasanya itu udah ada istilahnya ikatan ya, emosional gitu. Biasa kalau dalam upaya itu biasanya kalau menunggu biasanya ketika orangnya nggak lagi panen di daerah wilayah yang lain, biasanya menunggu karena ada ikatan emosional karena itu ya hal-hal seperti itulah yang bisa dikurangi ketika menggunakan teknologi robotika dalam ini misalnya mesin panen seperti itu ya rekan-rekan semuanya. Itu kemarin temuan di lapangan. Jadi ada penghematan luar biasa ketika menggunakan robotika ya. Seperti itu. Ini berarti kita berkaitan dengan efisiensi apa kemarin kita bahas di pertemuan sebelumnya adalah efisiensi biaya. Berarti cost efisiensinya sudah mulai menurun ya dari sisi cost-nya. Seperti itu. Oke. Nah, berikutnya adalah menggunakan teknologi juga di sisi yang lain adalah mengurangi pemborosan. Nah, kemarin di hasil penelitian senior kalian adalah ada kehilangan hasil yang berkurang. Ketika menggunakan tenaga kerja manusia atau manual dalam hal ini tradisional, itu biasanya kehilangan hasilnya sekitar 8% ya.
8 sampai 10%. Tapi kalau menggunakan robotika, kehilangan hasilnya dapat dikurangi sampai 2-3 dalam dalam kisaran 2 sampai 3%. Berarti ada selisih 5% yang bisa dikurangi. Kan ya lumayan ketika menggunakan tenaga kerja dengan menggunakan robotika gitu. Gitu ya, dengan upah yang sama tapi kehilangan hasilnya berkurang gitu. Seperti itu ya, kehilangan hasilnya ketika dipanen, dipukul menggunakan manusia di apa? Istilahnya bahasa Sundanya Pak nggak ngerti juga ya. Itu kan biasanya dipukul-pukul ya di kayu ya, atau apa sih mesin alatnya itu Pak nggak ngerti nggak ngeh juga. Itu kan biasanya ada kehilangan hasil kan ya, ada apa istilahnya yang terbuang kan ya. Ketika menggunakan robotika, dia akan apa karena ada menggunakan sensor atau apapun itu, dia akan pasti akan melihat ini sebagai bulirnya, jadi jangan dibuang kan ya seperti itu. Oke, berikutnya juga sama ya, sistem irigasi pintar berkaitan penggunaan sensor tadi ya, sehingga air bisa di apa disetting atau bisa diatur sesuai dengan kapan harus disiram dengan takaran yang segini. Dibandingkan kita menyiram dalam kondisi manual ya, ada upaya efisiensi baik dari sisi jumlah dan biaya. Oke, itu ya. Oke, ini tadi sudah. Nah, ini pada rekap ya dari beberapa penelitian sebelumnya bahwa terkait dengan dampak positif teknologi pertanian ini ya, berkaitan dengan penggunaan air tadi, menggunakan IoT, mengurangi pemborosan air sekitar 30%. Pemantauan tanaman, peningkatan efisiensi ya, artinya bahwa efisiensi dari sisi outputnya ya, dari sisi input dan sisi outputnya, berarti inputnya sama, tapi inputnya ditambah, tapi outputnya juga nambah ya, seperti itu jadi ya, peningkatan efisiensinya. Terus teknologi pertanian presisi, peningkatan hasil panen lebih dari 25% tadi ya. Jadi kita di misalnya kehilangan hasil bisa dikurangi. Terus berikutnya adalah sistem irigasi pintar tadi, peningkatan hasil panen. Ini beberapa rekapan dari jurnal atau artikel yang meneliti mengenai perbandingan antara dampak positif teknologi pertanian dibandingkan dengan teknologi yang tradisional ya. Seperti itu rekan-rekan semuanya. Oke, berikutnya adalah oke ini ada contoh kasus ya. Ada contoh kasus pengambil di mana nih? Di Tawangsari ya, kayaknya tapi di Tawangsari bukan di Tasik ya, di Tawangsari Jawa Tengah kayaknya kalau nggak salah tadi jurnal Pak baca. Nah ini kalau kita lihat dari sisi biayanya, dari sisi biayanya itu ada biaya variabel dan biaya tetap ya. Biaya variabel masih ingat kalian rekan-rekan semuanya? Ada Nurul Rahma ada. Kalian di kampus kan ya karena kuliah ya, tamu ya. Iya, Pak. Ya, apa masih ingat nggak biaya variabel apa aja kemarin dalam usaha tani? Upah tenaga kerja, Upah tenaga kerja berarti bukan upahnya. Kalau upah kan nggak apa biaya apa harganya apa upahnya. Tenaga kerja berarti ya. Tenaga kerja. Pada bilang tenaga kerja ya, upah itu balas jasanya ya. Terus apa lagi Nurul selain tenaga kerja? bahan bakunya mungkin Ya bahan baku harus apa spesifik? Kayak padi apa bahan bakunya berarti? Atau input usaha taninya apa namanya? Sarana produksinya, saprodinya apa aja berarti? Apa Nurul sarana produksinya? Kan banyak kan sarana produksi ya. Kalau nggak tahu udah semester 4 kalian ya harus tahu ya. Bukan nggak harus tahu ya, karena kalian orang pertanian ya harus tahu. Jangan bukan harus tahu karena semester 4 tapi harus tahu ya, karena kalian di fakultas pertanian gitu. Jangan sampai nanti kalian waktu lulus ditanya mengenai saprodi usaha tani, nggak ngeh lagi, nggak tahu lagi. Oke, Nurul ya, ada Cynthia, ada nggak Cynthia? Kalian jangan sampai di mana nih? Lagi di kampus di mana nih? Pak belum ke kampus soalnya. Apa Cynthia ada? Atau Muhammad Jaki Asidki ada? Itu lagi nama makan di kantin nih, lagi beli gorengan, enggak. Terus Alicia Fariza ada? Kalian ada 111 orang loh. Berapa kelas? 4 ya? Alicia Fariza Islah ada.
atau Muhammad Iqbal Firdaus? Ada, Ya, Pak. ya Iqbal. Di mana posisinya sekarang? Di kantin apalagi jalan-jalan sebentar ke danau? Lagi di rumah, Pak. Oh, lagi di rumah ya, kirain lagi nggak di kampus. Nggak ikut kuliah umum berarti. Lewat Zoom, Pak. Oh, lewat Zoom ya? Bukannya harus datang ke kampus ya? Enggak ya? Bisa lewat Zoom. Oh, bisa lewat Zoom ya? Atau gitu Pak, offline aja tadi ya? Tapi nggak Oh, apa-apa ya, karena kalian online Zoom ya, nggak apa-apa. Pak juga mengurangi transaction cost kalian ya. Daripada ya. kalian ke kampus cuma datang ke pajak, kan Pak juga nggak enak. Pak juga pernah jadi mahasiswa kayak kalian ya, mana mengatur kondisi ekonomi yang serba dibatasin ya. Itu Pak mesti Ya. mengerti kondisi kalian. Oke, Iqbal, kamu nanya gimana? Apa biaya variabel aja dalam usaha tani? Biaya benih mungkin, Pak. Benih, apalagi tadi tadi tenaga kerja udah, benih apalagi? Pu- Kan banyak tuh. Pupuk, 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 pestisida, terus apa lagi? biaya air, irigasi dalam irigasi, Pak. Air irigasi, air dibayar emangnya air. Kadang ada mungkin, Kadang Pak. ya, ada? Ya. Ada ya, air ada dibayar ya, kayak apa iuran ya. Atau kalau iuran kan biasa harganya sama ya, sewanya sama. Kalau iurannya kayak P3K itu apa P3K lagi P3A ya, yang petani pengguna pemakai air ya. Atau mungkin yang air tanamannya yang lahannya nggak dekat air ya, itu biasanya dibeli ya. Oke, thanks ya. Oke, kalau biaya tetap apa Iqbal dalam usaha tani? Biaya tetap ini, Pak. eh, Sewa lahan, Sewa lahan, oke. Apa lagi? pajak tanah, lahan, Pak. Pajak, pajak ya, oke. PBB ya, oke. Lahan tadi udah disewa, terus dipajak, apa lagi? Eh, Penyusutan, Pak. Penyusutan alat pertanian. Penyusutannya, oke. Penyusutan alat pertaniannya, oke. Kalau penyusutan kan tiap tahun berubah ya penyusutannya. Oh, berubah. Tergantung Oh, harga jual di akhir, tergantung periode, dia berubah gitu. Sewa gedung ya, sewa gedung. Atau bisa saja upah itu bisa jadi biaya tetap ya. Misalnya upah untuk tenaga administrasi, itu kan biasanya harga konstan kan ya. oh, Konstan kan, misalnya kayak biaya, misalnya adminnya, misalnya usaha pertanian yang modern ya, kayak tenaga kerja kayak apa, tenaga kerja yang gajinya konstan sepanjang bulan. Kan biaya tetap, kan nggak berubah dia. Mau panen 10 ton, mau panen 20 ton, ya upahnya juga sama. Misalnya 3 juta terus sampai seterusnya gitu, di sesuai kontraknya gitu kan ya. Oke, thanks ya Iqbal dan rekan-rekan yang lainnya. Terima kasih. Oke. Nah ini Pak mau cantik dari data ini Pak mau ingin tampilin bagaimana sih perbandingan antara biaya variabel dan biaya tetap terkait dengan usaha tani padi konvensional dan modern di desa apa Dalangan ya Kecamatan Tawangsari ini Jawa Tengah kalau nggak salah ya. Nah kalau kita lihat bahwa biaya variabel nih kita lihat ya secara biaya variabelnya biaya yang berubah tadi ya apa variable cost-nya. Dari sisi variable cost-nya lebih tinggi untuk padi konvensional ya. Sedangkan untuk biaya biaya tetap yang modernnya malah lebih mahal tuh. Kenapa seperti itu menurut kalian? Ada nggak bisa berargumen? Kamu tanya ke siapa ya? Ke Dara Herdia Natali ada? Atau siapa lagi nih? Aji Slamet, berarti nggak ada ya kalau yang panggil nggak muncul, ini berarti nggak hadir ya. Atau Saiful Jamil, ada Saiful. Hadir, Pak. Oke, Saiful. Nah, ini kalau kita lihat dari datanya ada yang menarik nih Saiful. Biaya variabel modern lebih besar dibandingkan lebih besar untuk konvensional ya, tapi kalau untuk biaya tetapnya lebih besar yang modern. Kenapa seperti itu? Menurut analisa Saiful, kenapa? Silakan. Kenapa Saiful? Bisa berargumen aja, nggak apa-apa. Nggak harus benar ya. Salah juga nggak masalah. Karena juga kita berargumen, menilai, menganalisa ya. Kecuali penelitian baru salah, ya nggak masalah, nggak apa-apa. Mungkin Pak, alat-alat modern itu lebih mahal. Lebih mahal ya. Oke. Ya. Tapi kenapa biaya variabel yang konvensional lebih mahal? Kenapa? Eh, Mungkin gini Pak, kan kalau
yang modern mah lebih dianalisis gitu Pak, si ininya, si pengeluaran inputnya. Pengeluaran inputnya di apa? Lebih dianalisis terus lebih diperhitungkan gitu Pak. Lebih diperhitungkan ya, lebih dihemat maksudnya gitu. Lebih dihemat. Kalau konvensional mungkin hanya dikira-kira aja gitu Pak. Dikira-kira ya, oke. Thanks ya, saya boleh dikira-kira aja ya, oke. Tapi ini udah hasil rekapan ya, bukan hasil perkiraan ya. Oke, thanks ya tadi berdasarkan argumennya antara dari Saiful ya. Nah, kenapa sih biaya variabel dalam usaha tani konvensional itu lebih besar? Kita tadi pada contohin ya, di usaha tani konvensional itu kan menggunakan salah satunya adalah tenaga kerja ya. Tadi kan Pak bilang tenaga kerja. Tenaga kerja itu upahnya itu kalau tadi pada contoh kasus menggunakan apa? Mesin panen padi itu. Mesin panen padi itu untuk satu apa? 100 bata itu cuma butuh waktu 3 jam gitu. Sedangkan untuk menggunakan tenaga kerja manusia atau tradisional dalam hal ini itu bisa sampai 1 sampai 2 hari. Kemarin ini berdasarkan hasil temuan kemarin dari yang mahasiswa melakukan penelitian ini lupa namanya. Itu ya. Nah, itu silakan kalian bisa bandingkan tuh. 3 jam dan 1 sampai 2 hari. Berarti kan ada lebih berapa jamnya tuh. Selisihnya luar biasa kan ya. Berarti upahnya kan harus disesuaikan kan ya. Upahnya harus disesuaikan. Belum lagi makannya, biaya yang tidak diperhitungkan ya kayak makan, terus apa ngemil dan lain-lain rokok itu kan biasanya nggak diperhitungkan. Tapi kalau kita memperhitungkan semuanya itu pasti besar ya. Makanya kenapa biaya variabel itu dalam konvensional gede dibandingkan tadi modern. Modern kayak tadi misalnya untuk air bisa diatur kan ya. Bisa diatur kira-kira untuk sehari kebutuhannya mungkin cuma berapa mililiter misalnya. Ya, 500 mili misalnya. Tapi kalau kita siram manual kan kita nggak bisa memperkirakan kan ya. Artinya takaran pun pasti akan berubah-berubah gitu. Walaupun kita udah menakar, istilahnya sudah memberikan dalam kondisi yang sehemat mungkin menggunakan manusia, pasti ada aja errornya kan ya dibandingkan IoT atau menggunakan teknologi gitu. Oke, berikutnya ada yang bocorin siapa nih? Mohon di-mute ya. Oke, yang berikutnya adalah dari segi penggunaan biaya tetap tadi, oke, pas sepakat ya, benar itu. Karena biaya kalau untuk modern itu, dia besarnya di membeli alatnya. Maka biaya tetapnya besar di modern. Karena biaya tetapnya itu kan biaya yang dalam hal ini kan biasanya terkait dengan apa investasi awal ya kalau kalian belajar di analisa apa namanya ini analisa investasi dan analisa apa namanya analisa biaya itu nah itu kan biasanya di pertanian modern itu biasanya ada namanya biaya investasi awal di tahun pertamanya itu biasanya biaya tetapnya gede pasti dibandingkan dengan biaya pertanian konvensional yang nggak ada pembelian alat jadi pasti biaya tetapnya paling tadi sewa lahan sewa gedung itu aja sih atau pajak dan lain-lain tapi kalau di modern pasti ada pembelian alat yang awal beli misalnya kayak tadi selang ataupun apa pipa untuk IoT ataupun remote control dan lain-lain itu kan biaya tetap semuanya tuh. Nah, makanya biaya tetap pada pertanian modern pasti gede dibandingkan biaya pertanian konvensional. Oke, sekarang kita lihat terkait dengan apa? Rata-rata efisiensinya. Rata-rata efisiensi kita lihat bahwa untuk konvensional penerimaannya 15 juta, sedangkan untuk modern 22 juta ya, 22,5 juta, sedangkan untuk biaya tetap biaya total pada konvensional 4 juta, sedangkan modern biaya biaya totalnya ada sekitar 5 juta lebih sedikit ya. Nah, kalau kita lihat efisiensinya atau RC-nya, RC-nya berarti bahwa untuk efisiensi konvensional 3,13, sedangkan modern 4,45. Berarti apa artinya kalau 4,45 berarti setiap Rp1 yang dikeluarkan akan menghasilkan penerimaan sebesar Rp4 setiap rupiahnya. Tapi kalau di konvensional berarti setiap rupiah menghasilkan Rp3. Jadi ketika beri 1 menghasilkan 3, ketika beri 1 menghasilkan 4. Seperti itu efisiensinya kan yang kita melihat bahwa secara efisiensi berarti modern lebih efisiensi karena pengembaliannya tadi itu pengembaliannya lebih besar dibandingkan modern tadi lebih Rp4 untuk setiap Rp1 yang dikorbankan. Itu ya rekan-rekan semuanya. Jadi itu ya, jadi silakan kalian kalau ada kasus di lapangan mengenai penelitian, misalnya kalau kalian nanti temukan di lapangan, misalnya dalam 2 kelompok tani atau dalam 1 kelompok tani ada beberapa petani yang menggunakan konvensional, ada yang menggunakan tradisional. Nah, kalian bisa hitung tuh perbandingannya kira-kira masih menguntungkan yang mana. Kenapa dalam 1 kelompok tani tapi ada perbedaan penggunaan teknologi, penggunaan apa preferensi menggunakan teknologi dalam usaha taninya. Apa karena yang tradisional itu mungkin karena kebiasaan, apa karena yang modern ini petaninya petani muda, nah itu kan bisa dianalisa seperti itu. Jadi bisa jadi ide buat skripsi. Jadi ada masalahnya adalah ada perbedaan penggunaan teknologi dalam usaha tani. Nanti kalian bisa analisa kira-kira faktor yang menyebabkan itu apa sih dominannya. Apakah karena pengetahuan, umur, apa karena pengalaman, apa karena pengaruh
pendidikan, penyuluhan atau pengaruh usaha tani luas lahannya itu bisa dipreferensi sebagai ide dalam masalah penelitian kalian ya, seperti itu. Oke. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya dulu mungkin? Ada Diva, ada Aziz, ada siapa lagi nih? Ada Hizbah, ada Pasca, ada Ajeng, ada Khairul Anwar. Ini ada 110 orang ya. Ini berapa kelas nih? Kelas apa aja? Kelas A ada? Ada, Pak. Ada ya. Kelas B ada ya? B Ada, ada? Pak. Oke, C. Kelas C ada? Ada, Pak. Oke, kelas D ada? Pak. Kelas D nggak ada berarti ya? Ada, Pak. Oh, ada ya? Kelas E ada kelas E? Ada kelas E? Ada, Pak. Oke, berarti ini semua kelas ya? Alhamdulillah kalau gitu ya. Berarti jam 10 nggak jadi ya, biar kalian bisa fokus ikut Zoom yang kuliah tamu nanti ya. Oke, tapi mahasiswanya cuma 110, benar kalian cuma satu angkatan 110 aja ya, Pak? Perasaan hitung tadi berlebih ya? Makanya Pak mau pakai Zoom gitu, biar lebih. Kalau pakai Google Meet kan cuma 100 ya, takutnya ada yang nggak ikut nanti. Ada yang bertanya berkaitan dengan ini, berkaitan dengan ini ya, perbandingan tadi ya mengenai menggunakan teknologi dari sisi agronominya udah Pak jelasin sedikit, walaupun Pak nggak terlalu expert mengenai itu. Artinya Pak yang jelaskan tapi dari sisi biayanya ya, dari sisi biaya, dari sisi produksinya, bagaimana efisiensinya. Dan ini kasusnya adalah berkaitan dengan aktual di lapangan udah ditemukan ya, seperti itu. Oke, ada yang mau bertanya dulu mungkin? Kalau nggak ada, Pak lanjut ya. Oke, nah ini adalah sekarang adalah tadi ya, terkait dengan teknologi. Tapi ada tantangan juga ya, rekan semuanya, bahwa penggunaan teknologi itu selain memudahkan, selain berdampak pada usaha tani, selain tadi ya, terkait dengan hasilnya, biaya yang lebih efisien, tapi ada tantangannya gitu. Tadi ya, tantangannya tadi yang kemarin penelitian oleh senior kalian adalah adanya keterbatasan akses ya, keterbatasan jumlah mesin panen gitu. Jadi mesin panen itu ternyata bukan dimiliki individu ya, artinya dimiliki desa atau mungkin dimiliki oleh pemerintah, dalam hal ini dikelola oleh pemerintah desa. Jadi jumlahnya satu, sehingga ketika memanen pun terbatas ya, harus diatur jadwalnya gitu. Harus diatur jadwalnya. Nah ini kembali lagi ke masalah tadi, kalau ada penundaan dalam panen, mungkin ada berdampak kepada hasilnya ya. Nah itu silakan kalian telah, bisa nggak kalau ketika panen ini udah harus dipanen tapi bisa ditunda seminggu, ada nggak dampaknya gitu? Ada yang nah itu takutnya gitu karena keterbatasan alat harus diatur jadwalnya, atau mungkin karena daerahnya berjauhan ya, misalnya di sini harus panen, besoknya daerahnya 5 kilometer lagi harus panen, jadi mobilisasi alatnya lagi, berarti ada ongkos kan, ada ongkos yang harus dikeluarkan, ada biaya transaksi yang harus dikeluarkan untuk memindahkan alat. Nah, itu kan berarti ada biaya tambahan dan pastikan ya, apakah nanti mungkin terkait dengan kontraknya, apakah harus kontraknya atau mungkin sistemnya biaya angkut, biaya ongkos perpindahan alat ditanggung oleh si yang punya alat atau dalam ini pemerintah desa, atau mungkin dari dana desa bisa disubsidi atau ditanggung oleh si yang mau panennya tadi itu. Nah, itu tergantung ya, bisa ditelaah tuh. Takutnya seperti itu, ada ongkos-ongkosnya tadi ya. Ini akses terbatas ya ke perangkat dan infrastruktur teknologi. Nah, biasanya kalau teknologi pertanian alat-alat modern itu biasanya kan ya udah disesuaikan ya dengan jarak tanamnya ya. Jarak tanamnya harus segini, 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 segini. Nah, biasanya kadang ada lahannya yang mungkin miring, ada yang kadang lahannya nggak sesuai, sehingga ketika alatnya diturunin nggak bisa memanen dengan kondisi maksimal karena lahannya nggak rata gitu ya. Itu juga menjadi kendala gitu. Seperti itu ya. Nah, makanya di Indonesia ini kalau lihat dari data di BPS adalah ongkos transaksi ini besar juga untuk transportasi ya. Karena tadi lokasi-lokasi pertanian kita itu banyak yang agak lumayan jauh ke dalam, jadi ada biaya-biaya yang timbul ketika mobilisasi alat, seperti itu ya. Berikutnya adalah kurangnya pengetahuan. Nah, pengetahuan terbatas ya dengan tentang teknologi baru. Kemarin seperti itu ya, pengetahuan terbatas. Tapi solusinya ada di sini dari pendidikan dan penyuluhan. Itu solusi. Tapi bahwa kita juga harus mencermati bahwa di masyarakat di pedesaan itu bahwa ada pandangan atau ada norma-norma sosial budaya yang kadang masih diikutin ya. Artinya bukan hal yang jelek gitu, tapi masih ada yang diikutin. Artinya ketika mereka melaksanakan itu menjadi hal yang baik bagi mereka, ketika ada hal baru pasti mereka juga masih menilai, melihat dulu bagaimana sih biasanya itu ya, tahap adopsinya itu masih ada ya. Melihat apa mencoba dulu, melihat temannya berhasil nggak baru diadopsinya. Seperti itu kendalanya. Jadi kadang mereka harus dilihat dengan
dilihat dengan mata kepala sendiri bahwa alat ini memudahkan. Tapi kalau selama yang sekedar penyuluhan, gambaran dalam bentuk video, biasanya masyarakat di itu yang agak cenderung kaku ya sifatnya dalam menerima ketika diberikan teknologi seperti itu. Terus adalah kurangnya dukungan dan pelatihan yang memadai. Nah, ini biasanya penyuluh ya. Penyuluh di kita itu kalau Pak tahu dari informasi itu adalah datangnya sebulan sekali, kadang 2 bulan sekali. Nah, itu menjadi masalah klasik juga ya terkait dengan kinerja kita dari aparatur negara kita ya. Kenapa seperti itu ya? Karena mungkin entah rumahnya jauh atau mungkin medannya berat. Nah, itu udah resiko yang ditanggung ketika seseorang memilih pekerjaan ya. Artinya ketika dia harus profesional gitu. Itu menjadi masalah ya, menjadi masalah. Makanya perlu diberdayakan ya kader-kader lokal, seperti itu kalau dari saran dari Pak ya, artinya kita mau kayak guru juga sama kan kasusnya kan ya, banyak guru di pedalaman juga mau ngajar karena jauh, ya itu tadi, karena mereka bukan orang situ, ke sana harus ongkos, terus harus menyesuaikan dengan kondisi lingkungan yang serba terbatas, ya pasti mereka nggak betah gitu. Nah, makanya akhirnya kabur, pindah, dan lain-lain. Makanya juga sama kayak gitu ya, banyak penyuluh yang berasal dari jauh datang ke tempat yang agak terpencil, akses jalannya jelek, akhirnya malah lama-lama nggak betah dan itu akhirnya dampaknya seperti itu ya. Makanya ketika kurangnya dukung pelatihan, makanya pelatihan tadi ya, pelatihan teknis dan insentif ya, dukungan teknis, insentif lagi, pelatihan intensif dan dukungan teknis. Ya, tadi kembali lagi, tapi penyuluh kita harus diberdayakan secara optimal mungkin, jangan sampai datangnya sebulan sekali ya. Apalagi kalau yang dia kelola ada 8 desa gitu, 8 desanya kayak di daerah Tulamega sana tuh, yang daerahnya luar naik turun gunung tuh, itu kan luar biasa tuh kan kalau sehari dia bisa keliling kan lumayan. Ya, makanya pengennya sih kalau dari Pak sarannya adalah bagaimana membina warga-warga lokal yang udah mampu, udah maju, udah berpengetahuan luas untuk dikelola untuk sebagai tenaga teknis pelatih. Gitu aja. Oke, itu ya berkaitan dengan tantangan dalam adopsi teknologi pertanian ya. Ini tadi sudah ya. Oke. Oke, nah tadi berkaitan dengan kondisi tantangan yang ada, maka apa kebijakan yang bisa diambil? Kebijakan yang diambil adalah bisa aja subsidi pembelian perangkat teknologi. Kayak kita yang sekarang yang menjadi kredit masalah itu adalah kartu tani kan ya. Kartu tani itu banyak yang nggak sesuai di lapangan kan ya, yang dapat, tapi yang dapatnya pun terkait dengan mungkin orang-orang tertentu gitu. Nah, di Indonesia ini birokrasi kita itu masih banyak yang dikuasai oleh kedekatan politik ya, makanya itu yang menjadi hal tantangan sebenarnya. Makanya menjadi permasalahan itu sebenarnya. Ketika dibagikan kartu tani, pasti dibagi orang-orang desa yang mungkin dekat dengan apa kelompok yang memenangkan pilkada dan lain-lain. Itu menjadi satu isu juga yang menarik. Itu kenapa seperti itu ya? Tuh, terus berikutnya adalah pendidikan dan pelatihan. Nah, ini biasa pendidikan dan pelatihan ini juga salah satu solusinya ya. Tadi membina warga lokal, terus berikutnya dukungan infrastruktur jalan kita. Kita telusuri bahwa di daerah Kabupaten Tasik ini banyak jalan yang masih nggak bagus dengan kondisi alam yang ekstrim, lumayan ekstrim, ditambah dengan kondisi infrastruktur yang nggak memadai. Dampaknya kemana? Dampaknya ke harga output ya. Ongkos transaksi memindahkan harganya itu dari sana ke sini itu jadi mahal gitu. Apalagi barang pertanian karakteristiknya bulky ya, barangnya besar, berat, berair, kayak semangka, tapi harganya murah. Ditambah ongkos transaksinya, pasti barangnya juga akan naik, terus tambah kita memandang bahwa barang pertanian itu cenderung murah di daerah perkotaan. Makanya harga jualnya menjadi seperti itu ya. Oke, itu menjadi kebijakan yang bisa diambil dalam terkait dengan adopsi teknologi. Seperti itu. Oke, ini kita sih lihat dari sisi ekonomi produksinya. Bagaimana sih dampak dari tadi ya, teknologi pertanian dalam ekonomi produksi atau dari sisi ekonominya? Ini yang Pak udah bahas waktu di pertemuan kita mengenai fungsi produksi frontier. Nah, di sini bahwa ketika input yang digunakan ini pada titik X ini, artinya X-nya sama ya, artinya X ini kita bisa menaikkan, artinya menghasilkan produksi titik ini, di titik P0 ya, oke. Ketika menggunakan teknologi, output-nya akan bisa naik kepada P1, artinya mencapai batas maksimalnya. Output maksimal, output potensial yang bisa dicapai dengan adanya teknologi ya, efisiensinya tadi airnya bisa dikontrol, airnya bisa dikurangi daripada terbuang, dikurangi jadi bisa dihemat kan kemarin Pak beritahu bahwa efisiensi bisa dari sisi input dan bisa dari output yang dinaikkan gitu. Dan ini dari sisi efisiensi inputnya penggunaan airnya diminimalisir untuk menghasilkan output yang sama inputnya dikurangi gitu.
Kalau bisa menghasilkan 2 ton, 3 ton per hektar dengan mengurangi input, kenapa bisa? Kenapa harus menggunakan berlebih, kan gitu kita kalau kata-katanya kan ya, seperti itu. Atau kita menghasilkan output-nya lebih-lebih gitu, lebih dari itu ya, seperti itu. Inputnya ditambah tapi output-nya bertambah lebih besar daripada penambahan input, marginal product-nya berarti. Ini ya, nah ini ada yang Pak tulis di sebelahnya adalah agricultural production technology impact a cost by improve efisiensinya. Jadi memperbaiki efisiensinya ya dengan mengurangi apa yang dibuang dan mengurangi penggunaan input ya, lowering input usage. Terus teknologi baru juga dapat mempengaruhi kepada harganya dan pada kurvanya. Jadi kurva biaya itu semakin mengecil, semakin landai. Artinya penggunaan inputnya semakin kecil ya, dan mengurangi reduce per unit production cost, artinya marginal cost-nya. Jadi ketika menambah input, biaya yang digunakan masih ditambah menjadi lebih kecil. Marginal cost-nya semakin kecil. Kemarin waktu masih ingat kan ya, marginal cost diharapkan semakin kecil, marginal production diharapkan semakin besar. Itu yang disebut dengan efisiensi secara ekonomi. Seperti itu ya. Oke. Terus berikutnya lagi adalah ini ya, kemarin ya, kurva fungsi efisiensi teknis dan efisiensi ekonomi. Masih ingat kemarin kan waktu di pertemuan sebelumnya, efisiensi teknis yang di mana? Efisiensi teknis yang di sini ya. Ini paling rendah ini. Efisiensi ekonomi yang mana? Efisiensi ekonomi ketika ini ya. Sorry, teknis yang ini ya, XB, sorry. Titik XB. Tapi ini belum efisien secara ekonomi. Secara ekonomi efisiennya yang mana? Di sini ya, titik exchange. Tapi belum efisien secara teknis. Kedua-duanya akan efisien di titik mana ini? Titik XE ini. Ini ya, teknis maupun ekonomi. Nah, inilah dampak penggunaan teknologi yang kita harapkan. Seperti itu ya. Seperti itu. Tapi kembali lagi di pertemuan sebelumnya bahwa kondisi di lapangan di petani itu kita nggak bisa berasumsi bahwa petani itu dalam keadaan yang semuanya keadaan yang oke atau dalam keadaan yang baik semuanya. Karena biasa di lapangan itu petani dibatasi. Kemarin kan ya waktu kita pertemuan kedua kalau nggak salah dengan Pak, petani dihadapkan dengan batasan kan ya, batasan anggaran, batasan apalagi, batasan teknologi, ada batasan yang mempengaruhi. Jadi dia nggak leluasa menggunakan sumber daya yang dia punya. Dia nggak mempunyai sumber daya yang dia punya, itu nggak bisa mengalokasikan ketika teknologi itu ada gitu. Ya, misalnya teknologi mengharuskan membeli input ini seharga ini. Nah, petani dihadapkan dengan kendala modal, tadi kendala modalnya cuma 1 juta. Padahal dari teknologi ini mengharuskan minimal cost-nya, minimal modalnya 2 juta. Nah, itu kondisi di lapangannya seperti itu. Jadi, ketika ada teknologi baru, tantangannya lagi adalah petani dihadapkan dengan kendala batasan di lapangan. Artinya kondisinya nggak optimal di lapangan ini. Seperti itu ya. Oke, itu ya. Seperti itu. Oke, ini kita lihat ya. Nah, ini efek dari teknologi, adopsi teknologi juga adalah dampaknya terhadap agregat supply kurva penawarannya. Mana dia pindah kan ya, shift, pindah, masih ingat ya, shift dan move kepada right. Gitu ya. Kita ingat bahwa kemarin waktu di pertemuan pertama ada yang pernah analogikan ya bahwa move dan shift ya. Ini shift. Karena apa? Karena perubahan teknologi. Perubahan teknologi adalah faktor selain harga kan ya. Kalau selain harga, makanya kurvanya akan shift, berpindah dari kurva yang lama ke kurva yang baru. Dalam hal ini, dari S1 ke S2 ini ya. Ini yang ini ya, S-nya artinya supply ya, bukan S1 sarjana ya, bukan. Supply-nya, jadi supply-nya dari bergeser. Kurva supply dalam jangka pendek itu sifatnya adalah inelastis, makanya tegak lurus ya. Kalian masih ingat kan ya? Dalam jangka pendek sifatnya adalah inelastis. Jadi mau perubahan permintaan berapapun dia nggak akan bisa merespon. Tapi karena ada teknologi, supply-nya akan bisa bergeser ke dari S1 ke S2 ini, teknologi advance-nya, adanya teknologi. Jadi sehingga dia bisa berpindah dari S1 ke S2 tadi ya. Jadi ada shift. Kalau move, dia akan bergerak di kurva yang lama. Itu perbedaannya, jangan sampai kalian masih bingung sekarang ya. Perubahan selain faktor harga, dia akan shift ya. Tapi kalau harga yang berubah, dia akan move. Terus ini adalah reduction of demand. Kemarin adalah, kita belajar di makro adalah, ketika suatu ekonomi dalam kondisi overhead, berarti kita ingin mengurangi permintaannya adalah salah satu dengan apa kemarin? Kita mengurangi consumption kan ya, artinya mengurangi permintaannya dengan cara apa tadi? Menaikkan pajak, beli makro ya, dari sisi makro. Nah ini salah satunya seperti itu, kita mengurangi kurva permintaannya sehingga menaikkan pajak, menaikkan apapun itu ya, sehingga kurva permintaannya turun ke bawah. Tapi ini yang advance ini yang kurva di B ini ya, adanya pergeseran kurva penawaran dari S1 ke S2 karena tadi ya ada perubahan teknologi tadi. Penawaran dalam jangka pendek bisa bergeser ya, karena sifatnya ini elastis, nggak bisa berubah. Ada lag dalam proses penanaman, proses panen 3 bulan, permintaannya minggu ini, 3 bulan baru bisa merespon permintaan itu.
Makanya disebut inelastis, gitu ya. Oke, itu ya. Nah, ini ya consumer surplus. Nah, penggunaan teknologi juga menaikkan apanya yang disebut dengan konsumen surplus. Konsumen surplus ya, konsumen surplus. Nah, surplus konsumen itu apa? Surplus konsumen itu adalah selisih antara harga yang dibayarkan dengan harga yang ditawarkan oleh si pengecer atau yang ditawarkan oleh penjual. Karena tadi ada pergeseran kurva kan ya, ada pergeseran kurva penawaran, artinya penawaran mampu memenuhi ekspektasi permintaan, sehingga harga yang tadi tinggi menjadi lebih rendah. Itu kan artinya namanya surplus. Kalau kalian udah belajar di mikro pasti kalian ya, adanya surplus konsumen yang dibayarkan. Jadi harganya harusnya 5.000, dibayar cuma 3.000. Berarti ada selisih 2.000 yang menjadi surplus konsumennya. Itu ya. Jadi ini kalau kita lihat di kurva 2 ini dampak dari perubahan teknologi terhadap surplus konsumen. Jadi kurva S-nya itu bergeser dari S0 ke S1. Jadi harusnya surplusnya itu di titik ini aja nih, AC, A, PO, P1, GC ini. Tetapi karena ada bergeser ke kurva S1 di titik B ini, maka kurva surplusnya turun ke bawah nih. Lebih murah dia bayarin surplus konsumen. Nah, surplus ini dihitung dari mana? Kalian udah belajar di matematika ekonomi kan yang berkaitan dengan integral kan ya? Nah, integral itulah itu menghitung surplus ekonomi, itu fungsinya. Jadi kalian belajar itu semua ada gunanya ya. Seperti itu. Oke. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya sedikit berkaitan dengan apa dampak teknologi dari sisi ekonomi produksi? Ada Ajeng, ada siapa lagi nih, Reva, ada Pasca, dan lain-lain. Oke, belum ada ya? Oh, memang sengaja kayak di Instagram yang meme itu, buka laptop, makan cemil, terus salam dijawab dia lagi gitu ya. Kalian perhatikan nggak yang lagi apa tuh muncul di beranda kalian kayak gitu-gitu. Pas sering nonton lihat ya, yang di dunia dosen makanya sama kayak yang kasusnya ya. Seperti itu ya. Oke. Oke, kalau gitu Pak lanjut ya. Nah, ini berkaitan dengan materi berikutnya adalah berkaitan dengan petani gurem ya. Petani gurem. Nah, ini adalah di kondisi di Indonesia. Nah, petani gurem ini mayoritas di Indonesia adalah petani gurem. Nah, ini kita lihat datanya ya. Ini Pak data pengambil dari BPS, Survei Sensus Pertanian tahun 2023. Kita lihat bahwa yang petani gurem itu yang ini yang warna hijau pekat ini ya, yang hijau hijau tua ya, hijau tua. Sedangkan yang hijau muda ini adalah pengguna lahannya. Nah, kalau kita lihat dari data, mayoritas pengguna lahan di Indonesia itu sebagian besar adalah petani gurem. Petani gurem itu apa? Artinya lahan ini kurang dari 0,5 hektar. Artinya lahannya kurang dari 0,5. Berarti sekitar berapa bata tuh kalau konversi? Atau berapa are? Silakan kalian konversi. Harus sudah tahu ya satuan-satuan hektar, are, apalagi dan lain-lainnya. Atau bata dalam satuan lokal sini silakan kalian harus tahu itu. Harus bisa apa mengingat dengan pasti ya biar bisa mengkonversinya. Kalau pasti karena sering menggunakan hektar, are, jadi bata itu memang masih agak apa belum familiar ya, tapi udah mulai tahu sekarang. Belum terlalu familiar dalam mengkonversinya. Oke, itu ya. Jadi petani gurem itu mayoritas di Indonesia dari penggunaan lahannya. Jadi mayoritas adalah 0,5 hektar. Ini datanya ini ya. Jadi misalnya di Jawa Timur hampir lebih dari sebagian besar adalah petani gurem. Di Jawa Tengah juga sama, Jawa Barat juga sama. Jadi sentra produksi pertanian Indonesia itu dikuasai oleh petani gurem. Khususnya di Pulau Jawa. Tapi Pulau Jawa tadi kan udah kan dominan pertanian cuma di Pulau Jawa. Berarti pertanian di Pulau Jawa itu memang rata-rata penguasaannya adalah petani kecil semua, petani gurem. Nanti kita lihat dampaknya seperti apa petani gurem itu. Terus di Lampung hampir sebagian, terus di mana lagi di Nusa Tenggara Timur juga sebagian. Yang paling kecil itu yang kayak masnya ini Sulawesi Tenggara ini mah agak 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 besar yang petani yang lebih petani gurem ya. Tapi kalau di Pulau Jawa sendiri semuanya petani gurem rata-rata ya, seperti itu. Itu fakta di lapangan seperti itu. Jadi nggak bisa dipungkiri bahwa pemilikan lahan kita sangat kecil untuk suatu usaha tani ya. Oke, oke. Nah, petani gurem ini kondisi lokal yang apa perlu kita perlu kita pahami, perlu kita sesuaikan atau menjadi masalah dalam pengembangan usaha tani. Kita lihat ya. Nah, penguasaan lahan ini kalau kita lihat berdasarkan pendekatan ekonomi produksi adalah berhubungan dengan total faktor productivity.
berkaitan dengan produktivitas total dari suatu faktor produksi ya. Nah, TFP itu apa? Artinya produktivitas yang komprehensif. Yang kemarin kita bahas berkaitan dengan apa? Economy of scale-nya. Itu adalah kondisi berkaitan dengan kemampuan suatu input untuk menghasilkan output. Kita memandangnya seperti itu ya. Itu berkaitan dengan kondisinya. Petani gurame ini apakah kondisi yang perlu kita lihat, perlu kita maklumi bahwa kondisi lahannya seperti itu, atau menjadi masalah? Nanti kan ada dampak turunannya atau drive-nya ke bawah. Kita lihat apakah seperti itu. Ini yang tadi menjadi total faktor productivity, jadi berkaitan dengan apa? Perubahan input, lahan sebagai salah satu input ya, lahan sebagai salah satu input, lahan sebagai salah satu input, lahan utama ya, karena lahan tempat tumbuh tanaman pasti nggak ada ya, pasti utama dalam usaha tani. Kalau menggunakan hidroponik berarti nggak perlu lahan lagi, kan artinya masih udah ada alternatif, tapi lahan masih dominan di Indonesia ya, masih sangat digunakan, bukan berarti tanamnya di hidroponik ya, enggak, masih lahan. Makanya berkaitan tadi dengan total faktor productivity. Jadi kemampuan input menghasilkan. Ketika input lahannya kecil, bagaimana dampaknya? Karena petani ini petani gurame, lahannya kecil. Kita akan lihat nanti. Oke. Nah, ini kembali bahwa ketika petani gurame, maka kita akan lihat terkait dengan apa kemarin economy of scale-nya. Jadi marginal cost-nya. Jadi ketika output dihasilkan dengan biaya yang dihasilkan. Nah, petani dengan lahan yang kecil atau gurame tadi kurang dari 0,5 hektar, dengan luas yang sempit, biasanya akan menghasilkan pendapatan yang sedikit kan ya, akan menghasilkan pendapatan yang sedikit. Pendapatan yang sedikit ini menyebabkan apa? Modal masa tanamnya juga akan sedikit. Sehingga modal ini berpengaruh terhadap produksi. Itu artinya lingkaran ya, semacam kalau istilah negatifnya adalah lingkaran setan. Berarti ketika kepemilikan lahan ini kecil, dia akan berdampak ke produksi yang sedikit, pengembalian produksi yang sedikit akan berdampak kepada penggunaan modal untuk usaha tani berikutnya, untuk musim tanam berikutnya. Seperti itu. Itulah kenapa petani gurame itu atau penggunaan lahan yang kecil itu menyebabkan adanya inefisiensi karena itu. Karena tadi ya, kemampuannya. Berarti solusinya apa? Solusinya adalah di penggunaan inputnya berarti. Selain lahan, penggunaan benihnya, penggunaan airnya yang perlu diefisiensikan. Berarti kita menghadapi kenyataan ini, kita perlu menyiasati dengan efisiensi penggunaan input tadi ya, lahannya, airnya, benihnya, yang agar total faktor produktivitas ini dari benih, dari air, dari tenaga kerja ini mampu menutupi total faktor produktiviti dari lahan yang sangat kecil ini. Artinya ada subsidi, ada hal yang harus ditingkatkan untuk menutupi total faktor produktiviti lahan yang sangat kecil ini. Itu ya, seperti itu. Oke, nah ini Pak perlu dari data, misalnya adalah bahwa, ini Pak dapat dari suatu artikel ya, artikel yang ditulis oleh Kementerian Pertanian, bahwa luas lahan usaha tani untuk mencapai titik impas itu adalah 0,51 hektar untuk padi ya, sedangkan untuk jagung dan kedelai adalah 0,41 dan 0,46. Kalau kita kembali ke konsep petani gurame tadi 0,5, berarti kalau untuk usaha tani padi kurang sekitar 0,01 hektar. Sedangkan untuk jagung dan kedelai, untuk mencapai titik impasnya ya, udah lebih sedikit. Tapi itu mencapai impasnya. Berarti kita bisa menganalisa, mencari kesimpulan bahwa petani kita itu mengambil keuntungan menghasilkan keuntungan dari pertanian gurame ini sedikit aja. Karena ini tadi titik impasnya untuk padi cuma 0,51, berarti keuntungannya cuma 0,01 hektar, itulah keuntungannya dia. Sedangkan untuk jagung berarti ada selisih sekitar 0,09 hektar, sedangkan kedelai adalah 0,04 hektar, itulah keuntungan dia sebenarnya. Berarti kecil kan ya, kita lihat. Sehingga ini dampaknya kepada perputaran usaha taninya terus. Seperti itu ya. Itulah kenapa sehingga petani gurame itu efisiensinya cenderung inefisien dominannya ya, karena tadi keuntungan sedikit kecil gitu. Mau nggak mau teknologi dalam. Tapi kembali lagi bahwa ini kompleks dia sistemnya. Petani kita mayoritasnya pendidikannya menengah ke bawah. Nah, itu biasanya sosial kulturalnya kuat tuh. Kita harus bagaimana mendekatinya, bagaimana adopsi teknologi ini bisa masuk ke dalam secara perlahan-lahan gitu. Seperti itu. Terus, nah ini bagaimana perannya atau bagaimana solusi yang kita ambil. Yang pertama adalah peran kebijakan harga dan reforma agraria. Agraria tahu ya, agraria berkaitan dengan lahannya, kayak badan agraria ya, bagikan lahan. Tapi karena banyak mafia kan ya, kayak perumahan itu kan kalian lihat sekarang bahwa sertifikat pun udah legal pun ternyata punya
di atas kepemilikan double-double ya. Ternyata setelah ditelusuri ternyata dari BPN-nya sendiri mafianya ya, luar biasa di Indonesia ya. Nggak kecil, nggak yang besar, semua mafia semuanya ya. Kalau kayak di Medan tuh ya, yang rakyat jelata, rakusnya minta ampun, ternyata yang di atas lebih rakus, yang rakyat yang pemimpin atas lebih rakusnya lebih minta ampun lagi ya. Jadi kayaknya udah Indonesia ini mungkin bisa kita tarik kesimpulan watak kayaknya ya. Nah ini sedikit keluhan aja, sedikit fenomena, sedikit kondisional kita yang terjadi di lapangan ya. Makanya Pak harapkan kita sebagai penerus ini jangan sampai watak kita sama ya. Seperti itu kebiasaan-kebiasaan seperti itu sama terjadi ya. Makanya di bawah juga merajalela, korupsinya di atas lebih merajalela lagi ya. Jadi 11-12 sebenarnya, makanya pemimpin itu sebenarnya cerminan rakyatnya ya. Oke. Oke, itu ya dari datanya adalah adanya peran kebijakan harga dan reforma agraria. Nah, kebijakan harga dan kesejahteraan petani. Nah, tadi bahwa luas lahan yang dibutuhkan itu adalah minimal tadi ya, udah dapat minimalnya segitu. Oke, untuk itu maka kebijakan yang diambil adalah reforma agraria, berarti ada perluasan lahan. Tapi kita tahu bahwa di Indonesia ini ada disparitas kepemilikan lahan. Disparitas kepemilikan lahan. Dimiliki oleh badan usaha gitu. Jadi lahan-lahan pertanian itu banyak dimiliki oleh badan usaha. Tadi karena itu kedekatan politik, karena kedekatan apapun, sehingga banyak kong kali kongnya, jadi banyak dominan dikuasai oleh lahan gitu. Petani kecil menguasai sekitar 0,5 aja ke bawah semuanya. Kemarin ada kasus di NTT di Momere tepatnya itu kan ya, gereja mengakuisisi lahan karena alasannya untuk pengembangan usaha gereja dan lain-lain, ataupun di mana pesantren mengakuisisi lahan gitu. Banyak kasus-kasus seperti itu ya. Jadi itu reforma agraria pun udah lama digaungkan, udah banyak dikeluarkan, tapi tetap ya nggak ada dampak signifikannya juga ya. Kalau kita lihat seperti tadi, kembali lagi ke bagaimana kita sebagai pemerintah dan masyarakat bekerja sama ya, seperti itu. Oke. Terus berikutnya lagi adalah, nah ini berikutnya adalah selain peran kebijakan reforma agraria adalah namanya peran kebijakan harga. Kalau kita kemarin berkaitan dengan profit maksimum, bagaimana mencapai profit maksimum adalah kondisi di mana value of marginal product harus sama dengan harga input kan, kalian masih ingat kan ya? Nah, di situ ada komponen harganya tuh, ada komponen harganya, harga outputnya. Berarti dari sisi input, karena tadi total faktor productivity-nya udah kecil, udah istilahnya nggak terlalu bisa diharapkan karena lahannya kecil salah satunya, maka dari sisi output-nya ini yang kita bisa naikkan agar menyeimbangkan antara value of marginal product dengan harga inputnya agar sama gitu mencapai produktivitas yang maksimal. Harga, tapi bukan berarti ketika harga ini dinaikkan bukan berarti kita ingin diperas di sisi konsumennya. Artinya harganya itu dinaikkan melebihi batas sedikit dari batas impasnya, itu artinya harga yang layak untuk agar petani itu bisa bertahan hidup. Bukan berarti diangkat harga senaik-naik mungkin ya, seinflasi mungkin, setinggi-tinggi mungkin, enggak. Artinya harga diangkat yang dalam perhitungannya adalah dalam kondisi yang kecukupan ekonominya mampu bertahan hidup gitu. Atau mungkin lebih sedikit ya nggak apa-apa ya. Jadi seperti itu harganya diatur gitu. Ya harga gabah misalnya, atau mungkin harga di tingkat pengecer kan ya udah ada sekarang di daging kan udah ada batas-batas semua itu ditetapkan. Nah itu salah satunya adalah peran kebijakan harga di situ yang kita ingin dekati. Selain dari tadi lahan yang diekspansi ditambah, kita mendekatinya dari sisi harga juga, harga outputnya. Nah, harga output juga ini selain tadi untuk menaikkan, untuk mencapai profit max, untuk menarik kalangan milenial juga kan ya, agar mampu masuk ke dalam usaha tani. Karena tadi potret usaha tani kita di pertanian Indonesia ini, banyak udah di atas umur 39 semua kan ya, 40-an ke atas. Itu ya, seperti itu. Oke, tadi ya itu ya perubahan kebijakan harga. Jadi kebijakan harga ini yang diharapkan mampu salah satunya adalah untuk menaikkan garis kondisi petani gurem tadi ya, seperti itu. Oke, berikutnya adalah ini ya terkait dengan tadi undang-undang agraria ya di Indonesia ya. Tapi tadi Pak sudah jelaskan bahwa Indonesia itu masalahnya adalah inefisiensi birokrasi kita ya. Inefisiensi birokrasi kita mengurus surat aja, KTP aja yang udah namanya elektronik harus difotokopi ya, padahal udah namanya elektronik ya. Bahkan ada usulan bahwa untuk sertifikat lahan itu dibikin elektronik aja ya, yang sertifikat lahan aja yang dalam bentuk kertas aja udah digandakan di atas milik, apalagi yang elektronik ya, lebih gampang lagi, makanya nggak tahu mafia udah berkembang banyak di Indonesia ya. Seperti itu. Terus tadi ya, ini efisiensi birokrasi, korupsi, terus adalah perlawanan dari kelompok kepentingan ya, karena di Indonesia ini tadi ya sistemnya demokrasi, tapi demokrasinya demokrasi bohongan ya. Jika suatu partai menguasai, biasanya kelompok yang menguasai pada akhirnya.
Akhirnya apa? Menteri yang didudukin di suatu parlemen, di suatu kementerian, ujung-ujungnya ada kepentingan politik di dalam, ada kepentingan golongan di dalamnya, seperti itu. Itu masalah dalam reforma agraria berkaitan dengan pertanian di Indonesia, ya, seperti itu. Akhirnya ketika menteri mengambil kebijakan, ada titipan semua di dalamnya, seperti itu. Itu fakta yang terjadi di lapangan. Makanya kalian sebagai penerus jangan sampai berpikir seperti itu, ya, atau mungkin mengikuti organisasi bahwa ketika muda berdemo, ketika sampai usia mau di atas mulai naik, saya ingin masuk parlemen, ingin merubah dari dalam. Ternyata ujung-ujung masuk parlemen, pertama malah jadi ikut rusak juga, ya, seperti itu. Makanya ketika aktivis yang jadi politikus itu kayaknya bullshit semua kalau kalian lihat, ya, seperti itu. Artinya nggak konsisten apa yang diomongkan ketika menjadi muda, menjadi aktivis, tapi waktu sampai atas pun sama aja bohong, ya. Seperti itu. Oke, ada yang mau bertanya nggak sebelum akhir? Ada? Nanti materinya Pak akan share di grupnya, silakan kalian pelajari, ya, seperti itu. Izin bertanya, Pak. Oke, siapa ini? Saking Haikal, banyaknya Pak. ini. Siapa? Haikal dari kelas E, Pak. Oke, Haikal, silakan Haikal. Mau Eh, nanya apa, Haikal? mungkin ini Pak mau mengenai bertanya terkait dari apa sih penyebab terjadinya petani gurem gitu Pak, dikarenakan ada reforma agraria gitu dan kesejahteraan petani. Kan ini itu Oke. ada masalahnya adalah efisiensi birokrasi dan korupsi gitu Pak. Nah, Ya, terkait korupsi pengaruhnya terhadap tingkat petani gurem itu bagaimana Pak gitu? Terima kasih Pak. oke gitu ya. Oke. Oke, thanks ya Haikalnya, pertanyaan yang bagus dan menarik, ya. Oke, kenapa sih ada lahan kita menjadi banyak yang jadi gurem, ya? Petani kita banyak yang lahan gurem, terus apa sih dampaknya dengan inefisiensi birokrasi, korupsi terhadap dampaknya terhadap petani gurem ini seperti apa, ya? Oke. Nah, petani gurem ini kan tadi lahannya 0,5 hektar, ya. Nah, kenapa sih sehingga kalau kita lihat bahwa terkait dengan petani gurem ini adalah salah satu salah satu faktor penyebab kenapa ada petani gurem tadi itu adalah salah satunya warisan, ya. Warisan kalau kita telah dari itu bahwa akibat dari fragmentasi lahan. Kalau kita perhatikan, fragmentasi lahan artinya lahannya dipecah gitu, lahannya dipecah akibat tadi warisan atau pembagian ataupun berdasarkan dari leluhur, dan ada fragmentasi. Itu penyebab secara alamiahnya, ya, fragmentasi, adanya fragmentasi diberikan dari turun temurun, dibagikan ke anak cucunya sehingga menjadi fragmen, menjadi kecil-kecil. Terus berikutnya adalah kenapa sehingga menjadi petani itu pemilikannya jadi kecil, karena tadi adalah nilai tukar atau nilai pertanian di Indonesia itu kurang menjanjikan gitu. Kayak kasusnya di Tasikmalaya ini kan banyak kan, yang kayak di Ciberem, apalagi di daerah Kawalu dan sekitarnya, segitu banyak kan lahan yang dijual untuk beralih ke usaha-usaha informal lainnya selain pertanian kan, ya, untuk usaha rumah, perumahan, untuk bangunan atau usaha-usaha lainnya. Nah, itu karena apa tadi? Usaha pertanian kita itu udah kurang menjanjikan lagi, ya, kurang bernilai di mata masyarakat, artinya kurang memberikan hasil yang mensejahterakan petani kita sendiri atau mensejahterakan masyarakatnya, sehingga lahan ini dijual, artinya pada akhirnya kepemilikannya lahannya menjadi kecil gitu, artinya kurang bernilai di masyarakat. Itu faktornya, ya, dari sisi alamiahnya, dari karena fragmentasi lahan karena turun temurun, dan kedua adalah tadi nilai usaha kita itu kurang menjual, ya, sehingga tadi karena itu harga jualnya turun ketika musim panen. Terus kebijakan pemerintah yang kurang mendukung ketika petani mencari pupuknya susah, harga jualnya jatuh betul ketika musim panen, mencari pupuk susah, terus belum masalah birokrasi berkaitan dengan kartu tani berbelit-belit, sehingga petani menjadi orang yang pesimistis atau menyerah, ya, dengan kondisi itu. Akhirnya mau nggak mau mereka menjual sedikit demi sedikit, akhirnya terpecah, akibatnya menjadi lahan yang sedikit-sedikit menjadi kecil, seperti itu. Terus berikutnya adalah bagaimana apa sih dampaknya terkait dengan inefisiensi birokrasi, korupsi terhadap reforma agraria ini untuk petani gurem khususnya, ya. Nah, kita percaya bahwa pemerintah itu kan selalu berupaya, ya, untuk mensejahterakan rakyat. Itu kondisi yang kita harapkan, ya, ekspektasi kita seperti itu. Tetapi kondisinya adalah ketika kita dihadapkan dengan inefisiensi birokrasi atau korupsi, misalnya kayak yang di Badan Agraria atau di kantor pertanahan Indonesia, ketika ada oknum yang telah masuk di dalam atau ada kepentingan kelompok di dalamnya, ketika ada kebijakan reforma agraria bahwa ini harus diberikan ke masyarakat dengan lahan masing-masing misalnya mendapatkan 1 hektar misal minimal misalnya.
ternyata ada kepentingan politik di dalamnya bahwa yang diberikan ternyata jangan si ini, harus ini aja. Atau mungkin lahannya dikurangi nih, karena ada kepentingan tadi, ada birokrasi dan korupsi bahwa mungkin diberikan segini aja nih, biar ini tolong diberikan ke perusahaan ini atau badan usaha ini untuk dikelola untuk usaha tani lainnya. Nanti hasilnya kita bagikan antara oknum-oknum tadi itu. Sehingga di masyarakatnya yang harus mendapatkan yang seharusnya 1-2 hektar, didapatnya pada akhirnya cuma ya tadi segelintir aja yang mendapatkan, dan mungkin dapatnya juga kecil, nggak sesuai dengan apa yang diharapkan. Padahal secara ekonomis dengan lahan yang segitu tuh belum sampai pada efisiensinya, belum sampai pada titik impasnya, cuma hanya mencapai mungkin tadi ke apa, menutupin ongkos produksinya aja seperti itu. Itu Haikal dari Pak jawabannya ya. Seperti itu Haikal. Atau mungkin mau dikonfirmasi silahkan. Terima kasih Pak. Sudah dulu. Oke. Oke, ini tadi Bu Tentin mau udah WA nih, kita akhiri aja ya, udah mau masuk di kuliah ya, mohon maaf. Pak akhiri, mungkin batas pertanyaan cukup aja dari Haikal, nanti kita ketemu lagi minggu depan dengan Pak Hendar ya. Nanti materinya Pak akan share, kalian udah mau kuliah tamu ya, Pak Bu Tentin udah WA ke Pak juga nih. Pak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Makasih, langsung Pak. pilih aja Pak, silakan pilih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.